Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nur Azizah dengan NPM 20110600044 dari kelas C Prodi Pendidikan Biologi semester 3 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas UTS mata kuliah media pembelajaran biologi yang diampu oleh Ibu Aryani. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian media. Media adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Media pula merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu yang pertama ada media grafis, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual, dan yang keempat media proyeksi. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis merupakan media yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, yang mana pesan tersebut dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi. Karakteristik media grafis. Yang pertama yaitu bersifat konkret, yang kedua dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, yang ketiga yaitu dapat memperjelas suatu masalah, yang keempat harganya murah dan mudah didapat serta digunakan. Yang kelima yaitu terkadang memiliki ciri abstrak atau pada jenis media diagram. Yang keenam ringkasan visual suatu proses. Yang ketujuh terkadang menggunakan simbol-simbol verbal pada jenis media grafik. Dan yang terakhir yaitu mengandung pesan yang bersifat interpretatif. Yang selanjutnya yaitu media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Media audio berfungsi merekam dan memancarkan suara manusia, hewan, dan lain-lain. Media audio digunakan dalam pengembangan keterampilan mendengar untuk pesan-pesan lisan atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang. Lambang-lambang auditif tersebut berupa kata-kata, musik, dan efek suara-suara. Karakteristik media audio. 1. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Yang keempat, dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Yang kelima, sifat komunikasi hanya ada satu arah. Dan yang terakhir, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual dapat menampilkan unsur gambar atau visual dan suara atau audio secara bersamaan dan saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Karakteristik media audiovisual. Media audiovisual mampu menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud atau gambar visual dengan suara yang real atau nyata. Yang kedua, informasi yang disampaikan dapat berupa gambar atau visual fakta, kejadian nyata, ataupun sebuah fiksi atau gagasan kreatif. Yang ketiga yaitu melalui media televisi. Program audiovisual dapat setiap kali disiarkan atau tayang dan ditonton oleh berjuta-juta orang dalam waktu yang sama. Dan yang terakhir yaitu setiap program audiovisual selalu dibatasi oleh waktu atau durasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu media proyeksi. Media proyeksi merupakan salah satu media yang terklasifikasi pada media visual.
Media proyeksi memberikan rangsangan visual yaitu melalui indera penglihatan. Media proyeksi langsung berinteraksi dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Karakteristik media proyeksi. Pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Penyajiannya berada dalam kontrol guru. Yang kedua yaitu cara penyimpanannya mudah atau praktis. Yang ketiga dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Dan yang terakhir yaitu menyajikan objek-objek secara diam atau pada media dengan penampilan visual saja. Kemudian selanjutnya ada lagi yaitu media multimedia. Multimedia merupakan jenis media pembelajaran yang identik dengan pembelajaran melalui komputer. Dengan menggunakan komputer, proses belajar dapat dieksplorasi lebih dalam dan dapat menemukan berbagai hal unik dan seru. Proses belajar akan terasa lebih menyenangkan karena siswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam menggunakan komputer. Menggunakan komputer dalam belajar dapat mengasah kreativitas masing-masing. Mengapa? Karena dengan menggunakan jenis media pembelajaran multimedia dapat menciptakan animasi sebagai bentuk pembelajaran, sehingga akan menambah rasa keingintahuan siswa dalam belajar. Proses belajar menggunakan multimedia memiliki beragam jenisnya dan dapat disesuaikan dengan keinginan dan metode belajar yang digunakan setiap pembelajaran. Baiklah, cukup sekian materi dari saya mengenai jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.